Halo Cinefile, izinin kami buat nemenin waktu luang kamu ya. Nah, pada video kali ini, Movie Rastis mau lanjutin perjalanan Po dan para muridnya di series Kung Fu Panda The Paths of Destiny. Untuk kamu yang belum nonton part satunya, bisa banget diklik di pojok kanan atas atau klik link di deskripsi ya. Soalnya cerita di video kali ini sangat-sangat berhubungan dengan video sebelumnya. Pokoknya nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Menyaksikan kekalahan Po, Nuhai, Bao, dan Fantong mundur. Kemudian Jing yang masih dalam kendali Jin Diao menyuruh mereka untuk menyerahkan Chi 4 konstelasi. Tidak mau menyerah begitu saja, Nuhai, Bao, dan Fantong kabur sambil melawan Jentas bersama anak buahnya. Daripada tertangkap, mereka lebih memilih jatuh menuruni gunung, meninggalkan Jing di tangan Jin Diao. Mereka memilih untuk bersembunyi sementara dari kejaran Jentas. Nah, ketidaktahuan Nuhai, Bao, dan Fantong jika Jing berada dalam kendali Jin Diao membuat mereka sedih, merasa dikhianati oleh temannya sendiri. Tapi Nuhai tidak mau berlarut dalam kesedihan. Selain mereka, desa Panda juga dalam bahaya. Saat mereka memberitahu para warga desa, sama sekali tidak ada yang percaya jika Master Elang Jin Diao adalah orang jahat. Para warga Panda menganggap itu semua hanya imajinasi anak-anak. Lalu untuk meyakinkannya, Nuhai, Bao, dan Fantong memperlihatkan Chi milik mereka. Setelah itu, mereka pun membuat jebakan. Jentas datang melalui jalur udara dan langsung membuat serangan. Keadaan semakin memburuk saat Jin Diao datang sambil menawan Jing. Ia memberikan pilihan mau menyerahkan Chi 4 konstelasi atau nyawa warga Panda. Sementara itu, Po berhasil selamat, terperosok dari lubang sampai ke lereng gunung. Beruntung ia diselamatkan oleh seekor kelinci bernama Bani Dharma. Bani mengetahui masalah yang sedang dialami Po bersama anak-anak muridnya. Ia juga menyembuhkan luka di tubuh Po dan menunjukkan kemampuan kungfunya. Sebagai seorang pemimpin, Nuhai memutuskan untuk menyerahkan diri mereka kepada Jin Diao. Begitu juga dengan Jing, ia datang kemudian menjelaskan bahwa pikirannya dikendalikan oleh Jin Diao sejak menyembuhkannya saat itu. Dari situ, Nuhai memiliki ide untuk menyatukan kekuatan agar bisa mengeluarkan kekuatan Jin Diao dari dalam diri Jing. Sebelum menyelamatkan murid-muridnya, Po diberikan latihan oleh Bani Dharma yang langsung membuahkan hasil untuknya. Hal itu juga bersamaan dengan cahaya Chi yang keluar dari tangan Nuhai, Bao, Fantong, dan Jing yang menandakan Chi milik Po telah kembali. Semua hal yang mereka tadi lakukan membuat mereka kembali percaya diri. Tapi sayang, saat akan keluar dari sana, ruangan yang mengurung mereka telah disegel menggunakan mantra Chi oleh Jin Diao. Di makam 4 konstelasi, Jin Diao bersama anak buahnya berusaha keras membuka pintu masuk. Hal itu membuat penjagaan mereka melemah hingga Nuhai, Bao, Fantong, dan Jing berhasil kabur melewati penjaga. Lalu bertemu dengan Mr. Ping dan Nenek. Nah, mereka berdua tidak terkena efek mantra tidur Jin Diao. Di sana Nenek membantu menemukan peta pelarian untuk anak-anak. Namun, Jing terus merasa takut jika Jin Diao akan mengetahui rencana pelarian mereka.
Selain mengetahui masalah yang sedang dihadapi Po sambil melatihnya, ternyata Bani Dharma juga mengenal Oogway lebih dari 1000 tahun. Karena Oogway lah yang menyuruh ia tinggal di sana, lalu bertemu dengan Po. Bani bercerita jika sejak dulu dia adalah seorang pembuat guci. Sampai akhirnya Oogway datang meminta pertolongannya membuat guci segel roh untuk menangkap Jindiao. Tapi saat akan mengantar guci roh ke 4 konstelasi, dia malah ketiduran. Oleh karena itu, inilah saatnya Bani Dharma menebus kebodohannya dengan menangkap roh Jindiao yang ada di dalam tubuh elang ke dalam guci roh buatannya. Tapi Bani Dharma udah terlanjur merasa bersalah dan menyerah. Meski Po memaksa ia ikut bersamanya, ia menolak dengan keras. Nuhai, Bao Fantong dan Jing berhasil kabur, tapi Jindiao masih bisa mengikuti mereka melalui pikiran Jing. Apa yang dilakukan Jindiao kepada Jing membuat mereka melakukan sebaliknya. Lalu dengan bantuan Nuhai, Bao dan Fantong, Jing berhasil memasuki pikiran Jindiao dan mengendalikannya. Namun hal itu tidak berpengaruh banyak kepadanya. Jindiao bersama seluruh anak buahnya pun menyerang mereka. Untuk menyelamatkan teman-temannya, Jing kembali masuk ke dalam pikiran Jindiao, lalu berhadapan dengannya. Kemampuan Jing berkembang lebih cepat dari teman-temannya. Kemudian Jindiao mencoba menghasut Jing untuk menjadikan ia anak buahnya. Tentu Jing menolak dengan keras dong. Ia pun berhasil mengalahkan pikiran Jindiao dalam satu serangan. Dan efek serangan Jing membuat longsor salju yang besar. Sementara ini, setelah Mr. Pink dan Nenek berhasil membangunkan Lee dan para warga panda dari kutukan tidur mereka, monster laba-laba bernama Zizu mendatangi desa. Kedatangannya ke desa adalah untuk memperingatkan mereka agar mata air Chi tidak jatuh ke tangan Jindiao. Soalnya nih, kaum laba-laba dan panda sudah menjaga mata air itu selama ribuan tahun. Di sisi lain, efek longsor salju segera diketahui oleh Po bersama Bani Dharma. Mereka juga berhasil menemukan Chi milik Bao yang berhasil menyelamatkan teman-temannya, bersamaan dengan telinga Bani Dharma yang menunjukkan di mana keberadaan Jindiao berada. Ternyata Jindiao berhasil selamat dengan luka yang cukup parah. Saat mengeluarkan diri dari longsoran salju, Jindiao juga merasakan sebuah chi yang sama, mirip dengan guci roh. Jindiao segera memerintah Jentas mencari keberadaan Bani melalui Loshu. Karena untuk hidup selama ribuan tahun, tentu ia memerlukan ramuan herbal darinya. Ternyata selain untuk kamuflase, tujuan utama Jindiao membuat kuil surgawi adalah untuk menghisap chi milik para biksu. Berkat itulah ia berhasil bertahan selama ribuan tahun. Sebelum menggunakan guci roh untuk menangkap Jindiao, Bani Dharma mengajarkan mereka untuk bisa bertemu kepada 4 konstelasi yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Berkat informasi yang didapatkan Jentas dari Laoshu, Jindiao berhasil menemukan tempat tinggal Bani Dharma dan bergegas menuju ke sana. Dalam tidur mereka, Nuhai, Bao, Fantong, dan Jing berhasil memasuki dunia arwah untuk bertemu dengan 4 konstelasi. Awalnya mereka kecewa karena chi milik mereka jatuh ke tangan bocah-bocah panda gembul menggemaskan. Dan untuk membuktikan kemampuan para bocah, keempat konstelasi akan memberikan tes duel kepada mereka secara langsung, yaitu dalam pertandingan Kuishu.
Meski bocah panda kalah dalam pertandingan, tapi 4 konstelasi memberikan mereka kesempatan terakhir. Naga biru pun memberikan sebuah teka-teki yang berisi, untuk mencapai akhir, kalian harus kembali ke awal. Yang telah hilang harus ditemukan. Karena saat di dalam, kalian tidak akan menemukan lubang, melainkan mata air. Nah, jika mereka berhasil menjawab, bocah panda akan diberitahu cara untuk mengalahkan Jindiao. Beruntungnya mudah bagi mereka menjawab pertanyaan itu, karena sebelum mendapatkan Chi 4 konstelasi, mereka ingin mengembalikan patung persik raksasa. Lalu mereka malah nggak sengaja menemukan pintu makam. Di sana juga mereka menemukan mata air, lalu mendapatkan Chi. Dan jawabannya adalah persik. Selama pertandingan tadi, Nuhai, Bao, Fantong, dan Jing sudah melihat jurus 4 Chi konstelasi untuk mengalahkan Jindiao. Dan itulah kuncinya. Kini Nuhai, Bao, Fantong, dan Jing bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa mereka selesaikan. Sementara anak-anak muridnya bertemu 4 konstelasi, Po justru bertemu iblis Yaguai. Ia menyesal menerima panggilan Jindiao yang membuatnya terjebak di sana, terpisah dari istri dan anak-anaknya. Mereka banyak menceritakan kisah bersama di sana. Lalu Po kembali ke dunia untuk bergegas mengurung Jindiao yang kini menghadang mereka di pintu keluar. Sebuah kisah zaman dulu menceritakan tentang mata air yang menjadi sumber kekuatan Chi tidak terbatas, dilindungi para panda penjaga yang diberikan kekuatan oleh mata air itu. Tapi saat Master Naga sejati Jindiao mengancam, 4 konstelasi datang menyembunyikan mata air tersebut. Namun karena disembunyikan, hal itu membuat kekuatan mereka dengan mata air mulai terputus. Bahkan setelah berabad-abad, para panda lupa untuk menjaganya. Kini setelah bangkitnya Jindiao, para panda harus bisa melindungi mata air. Begitulah yang dikisahkan oleh Zizu. Cerita lama tersebut tidak mudah dipercayai oleh para panda. Tapi setelah berhasil mengalahkan Kai sebelumnya, Li yakin dan percaya dengan kekuatan Chi di dalam dirinya. Ia juga berhasil meyakinkan panda lain untuk mulai berlatih Chi. Zizu memulai latihannya dengan melakukan meditasi, percaya diri sendiri, melenturkan dan meringankan tubuh. Kedatangan Jindiao pun tidak lain dan tidak bukan untuk mengambil Chi mereka, termasuk milik Bani Dharma bersama Guciro. Mereka tidak bisa berbuat lebih setelah terborgol. Usianya yang terlalu tua membuat Jindiao membebaskan Bani Dharma. Tidak ada yang mereka bisa lakukan. Bani mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Po. Ia juga memberi pesan agar Po bersama anak-anak muridnya membawa Jindiao ke mata air Chi. Rencana yang dibuat Po dan Bani Dharma ini sudah mereka persiapkan sejak awal. Menukar Guciro dengan yang palsu dan menyuruh Jindiao sampai ke mata air. Dari atas, Mr. Pink berhasil menemukan mereka. Ia segera kembali ke desa panda dan melaporkannya. Meski pelatihan yang mereka lakukan belum membuahkan hasil apa-apa, tekad Li untuk melindungi anaknya juga sebagai panda penjaga sangatlah kuat. Ia akan melakukan apapun untuk melindungi mata air dari Jindiao. Mr. Pink berhasil membuat jalur langsung menuju ke kuil 4 konstelasi. Sumber mata air Chi yang sesungguhnya berada di dalam patung persik. Dan satu-satunya cara untuk membukanya adalah dengan menggunakan Chi 4 konstelasi. Kejadian itu mengembalikan kekuatan Chi di dalam tubuh mereka. Saat perhatian Jindiao teralihkan karena akan mengambil kekuatan mata air, Nuhai, Bao, Fantong, dan Jing bersama Po menjalankan rencana mereka. Bersamaan dengan para panda penjaga datang untuk menghadapi mereka semua. Po mulai menghisap roh Jindiao menggunakan Guciro.
Ketika mereka semua merasa berhasil, justru Jindiao mendapatkan semua chi mata air. Yang posegel ternyata hanya tubuh milik elang. Lalu Jindiao pun kembali ke wujud naganya. Dan kegagalan itu membuat Nuhai, Bao, Fantong, dan Jing berubah menjadi patung. Berubahnya Nuhai, Bao, Fantong, dan Jing menjadi batu membuat mereka kembali bertemu pemilik 4 konstelasi. Mereka baru memberitahu nih, jika kekuatan chi dari mata air memiliki konsekuensi besar karena bisa merubah mereka menjadi batu, seperti yang terjadi dengan 4 konstelasi sebelumnya. Meski keadaannya seperti ini, Nuhai, Bao, Fantong, dan Jing masih berusaha keluar dari sana. Jindiao menyerang mereka semua secara membabi buta. Ia menerobos keluar untuk menguasai dunia dengan mulai menghancurkan desa panda. Tapi para panda masih memiliki kesempatan untuk menghentikannya, terutama Po sebagai Master Naga. Ia dipercaya untuk memimpin penyergapan Jindiao di desa. Po yang terus terkena serangan tidak kehabisan akal. Ia berencana membawa Jindiao bersamanya ke alam roh menggunakan jurus kuncian Wuxi. Kedatangan Po disambut oleh Yakuai, tapi ia sangat marah karena Po pergi meninggalkannya secara tiba-tiba, yang membuat mereka berdua terpental sampai ke pantai 4 konstelasi. Po juga memberitahu ke mereka kalau dia berhasil membawa Jindiao bersama dirinya masuk ke dalam alam roh. Nah, sebelum mencari Jindiao, Nuhai, Bao, Fantong, dan Jing menumpahkan emosi diri mereka kepada Yakuai. Karena alam roh memiliki tempat yang tidak terbatas, Jindiao bisa berada di mana-mana jadinya. Dan beruntungnya mereka, Bani Dharma berada di sana. Dia pun memberitahu Po bahwa tidak ada yang bisa merubah jati diri kita sendiri. Nah, karena sejatinya Po adalah Master Naga, ia pun merubah dirinya menjadi seekor naga. Juga karena Jindiao mengambil chi yang dimiliki Po, ia bisa mendeteksi keberadaannya. Nuhai, Bao, Fantong, dan Jing gak mau tinggal diam. Ia diberikan sisa chi milik 4 konstelasi, namun hal itu memiliki konsekuensinya, yaitu jika mereka dikalahkan Jindiao di alam roh, maka mereka akan terjebak di dalam kegelapan. Po menemukan Jindiao yang tengah berusaha merusak alam roh untuk keluar dari sana. Bersamaan dengan kedatangan Nuhai, Bao, Fantong, dan Jing, Po berencana mengalihkan Jindiao. Kemudian Nuhai, Bao, Fantong, dan Jing akan mengalahkannya dengan combo skill chi 4 konstelasi. Serangan itu justru mementalkan Jindiao keluar dari alam roh. Mereka pun segera mengikuti jalan keluar tersebut. Po kembali ke wujud pandanya, dan itu tentu membuat chi miliknya kembali. Bersama dengan anak-anak muridnya, Po melanjutkan pertarungan. Nah, saking jahatnya Jindiao, dia bahkan tidak mementingkan keselamatan Jentas sebagai orang kepercayaannya. Sebelum Jindiao melanjutkan serangan, ia membuat kesepakatan ke para panda dengan kembali menjadikan mereka sebagai penjaga mata air chi, yang tentu di bawah kepemimpinannya, dengan iming-iming mendapat hidup enak, kaya raya, dan makanan yang tidak pernah habis seumur hidup mereka. Dan itu semua bisa mereka dapat dengan mengorbankan nyawa Nuhai, Bao, Fantong, dan Jing. Tapi jika mereka menolak, Jindiao akan melenyapkan mereka semua. Dengan tegas, Li maju untuk menolak kesepakatan tersebut karena menurutnya hidup mereka sudah sempurna di desa bersama para panda. Kemudian inilah kesempatan Zizu untuk melakukan penyerangan.
Ia tidak bisa berbuat apa-apa sebab tubuhnya tertimpa puing-puing batu. Dan ini adalah kesempatan warga desa menyatukan kekuatan untuk mensegel Jindiao ke dalam guci roh. Nah, Mr. Pink membawakan guci itu sambil diserang oleh pasukan Jindiao. Jentas yang merasa dikecewakan oleh masternya sendiri membuat dirinya membantu usaha Po mensegel Jindiao. Tanpa memiliki roh, tubuh Jindiao hanyalah butiran abu. Jentas tersadar, ia sudah banyak melakukan hal buruk untuk Jindiao, tapi ia sama sekali tidak berarti untuknya. Sebagai sekawanan panda, mereka rela menolong yang lain meski orang itu telah menyakiti mereka. Kini Jentas bersama bawahannya akan pergi untuk mencari jati diri mereka dan merubah kehidupan mereka sendiri. Setelah berhasil, hal terakhir yang mereka lakukan adalah mengembalikan Chi ke mata air dan menyegel roh Jindiao untuk selamanya. Untuk menghormati keberhasilan Nuhai Bau Fantong dan Jing, Li pun mempersembahkan patung 4 konstelasi. Kemudian para panda kembali melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa. Di sisi lain, perjuangan yang sudah dilalui oleh Po, anak-anak muridnya, dan juga para warga panda membuat Oogway bersama Bani Dharma tenang. Karena sekali lagi semesta berada dalam keseimbangan yang tepat. Walau telah berhasil mengalahkan Jindiao, tidak membuat Nuhai Bau Fantong dan Jing berhenti berlatih. Kejadian itu juga membuat mereka terkenal di Tiongkok. Dan banyak warga mengirim pesan meminta pertolongan mereka. Di scene terakhir, kita diperlihatkan dengan seekor kadal yang membawa kristal merah untuk menghidupkan sebuah patung. Kemudian serial Kung Fu Panda The Paws of Destiny Season 1 pun selesai. Wah, seriesnya menarik banget ya teman-teman. Di season 1 ini kita dibikin bener-bener puas sama aksi dari Po, murid-muridnya, kedua ayahnya, dan para panda lain. Udah gitu musuhnya juga gak main-main nih, bisa dibilang lebih canggih dari Kai. Gak heran emang kalau Kung Fu Panda menjadi salah satu tontonan yang mantep. By the way, masih ada season 2-nya loh. Terlihat di scene akhir yang menandakan ada lanjutannya. Pokoknya stay tune terus ya, di like dan komen juga. Pokoknya tenang aja, pasti Movie Rastis ceritain. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih nih buat kamu yang udah nonton video kami. Sehat dan bahagia selalu ya. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!